Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sahabat Medica, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan Sahabat Medica dalam kondisi sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai skleroderma. Yuk disimak. Skleroderma adalah penyakit autoimun yang menyerang jaringan ikat. Akibatnya adalah jaringan ikat itu akan menebal dan keras. Apa aja yang diserang? Bisa menyerang ke kulit, ke pembuluh darah, organ tubuh yang lain seperti jantung dan lainnya. Skleroderma ditandai dengan adanya penebalan pada kulit yang berwarna putih. Kemudian biasanya menyerupai seperti lilin. Kulit kita akan mengeras dan menebal. Biasanya organ-organ yang diserang bisa ada di daerah wajah, di daerah tangan, dan daerah kaki. Jika penyakit ini kita biarkan, maka akan mengganggu aktivitas fisik kita dan bahkan akan lebih dalam lagi untuk menyerang ke dalam organ dalam kita. Jadi, skleroderma itu berkaitan dengan penyakit autoimun, yang artinya adalah sistem kekebalan tubuh yang harusnya melindungi dari sel kulit kita akan bersifat terbalik, yang artinya dia akan menyerang sel kulit kita sendiri. Akibatnya apa nih? Terjadi produksi dari jaringan ikat yang berlebihan. Jaringan ikat yang berlebihan dibentuk dari apa? Dibentuk dari adanya produksi kolagen yang berlebih. Sehingga dari produk tersebut dia akan menumpuk di bagian-bagian tertentu yang akibatnya akan menimbulkan penebalan dan mengeras. Kolagen sendiri itu apa? Kolagen itu adalah merupakan salah satu jenis protein yang membentuk dari jaringan ikat tersebut. Karena terkait dengan penyakit autoimun, namun di beberapa literatur juga dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang ikut terlibat di dalamnya. Apa aja sih beberapa faktor pemicunya? Yang pertama, biasanya sering pada jenis kelamin perempuan. Yang kedua, usianya 35-55 tahun. Yang ketiga, biasanya ada penyakit genetik atau memang ada riwayat histori dari keluarga. Yang keempat, biasanya ada penyakit autoimun lain yang menyertai seperti SLE atau lupus erythematosus. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan adanya konsumsi obat secara terus-menerus atau terpapar dari bahan kimia tertentu. Skleroderma yang menyerang kulit ini dibagi menjadi dua secara umumnya ya, yang sifatnya yang pertama adalah localized, yang kedua bersifat sistemik. Apa sih bedanya? Yang localized sifatnya lebih ringan dan biasanya hanya memiliki satu atau beberapa bercak kulit yang menebal pada bagian kulit tertentu. Yang sistemik itu lebih berat karena dia menyerang organ dalam yang seperti saya sebutkan di awal, bisa menyerang ke jantung, paru-paru, ginjal, bahkan kepada saluran pencernaan. Nah, inilah mengapa kita harus lebih aware dengan penyakit ini. Kemudian bagaimana dengan pengobatannya? Tentu saja untuk mendiagnosis hal ini tidaklah mudah, jadi kalian harus memang mengkonsultasikan kepada dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetika. Ada beberapa tahap yang bisa diberikan. Yang pertama adalah pengobatan secara oral, yang kedua melakukan fisioterapi, tiga dilakukan operasi jika memang diperlukan. Sekian dari saya Dr. Ica, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa happy and healthy with Medica, jangan lupa follow nih untuk mendapatkan informasi menarik lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.